Ya, Anda masih bersama kami di Fokus Regini TVRI, masih bersama dengan Prof. Herwan, Mbak Devi, Mbak Cassandra, dan juga Pak Firman yang tergabung via Zoom. Kita akan lihat terlebih dahulu tanggapan dari masyarakat secara umum melihat para oknum pejabat dan juga anggota keluarganya melakukan pamer harta di media sosial atau flexing. Berikut ini. Flexing itu ke pamer harta kan, itu sebenarnya nggak benar juga. Karena ya kalau itu duitnya dia sendiri, kalau duitnya hasil korupsi nggak malu. Harusnya perusahaan juga ngasih sanksi untuk karyawannya yang melakukan flexing. Cuma masalahnya kita juga susah ya mau melihat ini karyawan ini flexing itu uangnya dia sendiri atau uang hasil korupsi. Sebagai pejabat negara, apalagi dalam situasi kondisi yang demikian mengkhawatirkan, seharusnya ASN atau aparatur negara itu bisa lebih menjaga diri lah untuk tidak flexing itu. Ya tentunya sebagai pribadi cukup prihatin ya. Jadi kalau dari pengabdi masyarakat gitu ya, tentunya kan harus memberikan teladan ya, baik itu untuk organisasinya maupun ke masyarakat itu sendiri. Jadi kalau toh memang memiliki harta yang lebih gitu ya, ya tidak usah dipamer-pamerkan lah ke media. Bagi saya nggak cocok gitu loh, nggak sesuai dengan karakter seorang pejabat. Itu kan public figure, suatu contohan. Mari kita beri contoh yang terbaik. Ya, itu tadi beragam suara dari masyarakat terkait dengan kenapa harus flexing. Nah, kita masih membahas bersama dengan Prof. Herwan, Mbak Devi, Mbak Cassandra, dan juga Pak Firman. Saya langsung ke Prof. Herwan. Prof, ini kan arahan dari Presiden secara jelas begitu untuk tidak flexing, tidak memamerkan gaya hidup mewah, tidak hedon begitu. Tapi jangan sampai ini disalahartikan begitu. Jangan-jangan ini hanya untuk menyembunyikan harta-harta hasil yang tidak wajar begitu. Seperti apa? Ya, saya kira arahan Bapak Presiden sangat jelas bahwa ASN kita itu jangan hidup hedon atau jangan suka pamer harta kekayaan. Memang prinsipnya kalau kita kembali ke nilai-nilai dasar ASN tidak ada yang bisa dipamerkan gitu ya. Penghasilan seorang ASN itu bisa hidup cukup tetapi kemudian tidak bisa kemudian untuk bermewah-mewah yang bisa dipamerkan kepada masyarakat. Ini saya kira yang harus dikembalikan ya, disampaikan kepada masyarakat, kepada seluruh ASN bahwa nilai-nilai dasar yang ada di dalam undang-undang tentang ASN, di dalam banyak peraturan perundangan yang lain, ada turunannya, ada PP, ada surat edaran yang disampaikan oleh Kementerian Pan-RB untuk bisa mengikuti pola hidup yang sederhana seperti itu. Dan Presiden kita, Bapak Jokowi kan sudah menjadi contoh yang sangat baik gitu ya. Beliau ini kan pimpinan tertinggi, puncak dari pemimpin kita, tetapi gaya beliau ini kan sangat sederhana. Cara berpakaiannya juga sederhana, bahkan terkenal di luar negeri disebut Jokowi style itu ya, pakai baju putih, celana hitam, sepatunya juga produk buatan dalam negeri. Jadi ini saya kira perlu kita jadikan contoh itu. ASN tidak bisa pamer kekayaan. Oke, Bu Riana juga sederhana begitu. Betul. Apa yang dikenakan begitu. Saya kan langsung ke Mbak Devi. Mbak Devi, artinya ini kan sosok kepala negara, ibu negara aja tampil sederhana dibanding dengan pejabat, oknum pejabat begitu yang tampil di media sosial dengan tas Hermes atau segala macam begitu. Ini kan Hermes kan kalau misal berdasarkan nilainya itu kan bisa beli rumah KPR lah setidaknya tipe 36 atau kalau misal hitung-hitungan uang begitu, Mbak Dev. Anda melihatnya setelah kasus RRT ini, apakah nanti para pejabat negara, oknum pejabat negara ini akan lebih memilih untuk menyembunyikan hartanya atau seperti apa setelah terblow up atau terungkapnya flexing-flexingan ini? Ya, saya tidak bisa menduga-duga apa yang akan mereka lakukan. Tapi yang paling harus kita sadari dari 1848 ini sudah dijelaskan bahwa ini memang diciptakan budaya mengkonsumsi, overconsumption itu memang diciptakan karena sejak revolusi industri agar ekonomi itu bergerak orang harus selalu membeli.
Nah ini yang kemudian walaupun Barat pada prinsipnya adalah masyarakat yang egaliter, tapi kemudian mereka juga mendorong adanya hierarki tadi. Bahwa dengan itu kemudian ada orang yang akan terus terobsesi untuk bisa mengkonsumsi barang-barang. Jadi ini memang diciptakan dan kemudian ketika bertemu dengan kultur timur yang patron klien itu apa? Ada sekelompok orang yang tadi saya jelaskan, dia berada di lokomotif sosial, selebihnya di gerbong sosial di belakang. Nah, siapa lokomotif sosial? Lokomotif sosial itu secara sederhana 4K kalau saya menjelaskannya. Satu, orang yang punya kekuasaan, entah kepala geng, kepala circle, sampai kepala negara, itu pasti didengerin. Kedua, orang yang punya kekayaan. Orang kaya itu didengar di masyarakat timur Indonesia. Ketiga, ketenaran. Orang tenar itu juga pasti didengar. Yang keempat, kewibawaan. Tokoh agama, tokoh adat, dan makanya kalau penipu-penipu mereka akan berusaha mengidentifikasikan dirinya di 4 ini karena begitu lokomotif melakukan apa, gerbong biasanya ngikut. Nah, di antara 4K ini yang paling gampang itu adalah kekayaan karena untuk menjadi berkuasa tentu nggak sembarangan. Untuk tenar juga susahnya setengah mati. Untuk wibawa harus sekolah dulu gitu segala macam itu repot. Tapi kekayaan paling nggak dengan menunjukkan bahwa saya seakan-akan kaya gitu ya, artificial wealth gitu ya. Nah, itu lebih mudah agar Anda bisa berada atau disebut sebagai patron. Nah, ini berkelindan bertemu lagi dengan kultur baru, kultur digital yang disebut dengan the attention economy. Semua orang terobsesi untuk mendapatkan perhatian. Nah, 3 kultur ini berkelindan yang menjadikan apa yang terjadi hari ini. Jadi kalau Mas Adi bertanya apakah mereka yang seperti itu, gini, pejabat itu adalah refleksi masyarakat. Gitu. Jadi mereka tidak terpisah dari masyarakat. Nah, untuk merubah keseluruhan masyarakat ini juga nggak mudah. Ini butuh waktu tadi. Bahkan negara sebelah yang begitu sangat otoritariannya gitu kan, ini aja sampai 10 tahun terakhir aja masih terus berjuang gitu ya. Untuk memastikan perubahan gaya hidupnya. Bahkan yang menarik ketika di dalam negeri sudah berusaha dicegah, jangan ditangkep-tangkepin segala macam kalau kelihatan mewah. Oke, penjualan barang mewah di dalam negerinya berhenti, agak menurun gitu ya, tapi di luar negeri tetap tinggi gitu. Jadi orang belinya dari luar. Artinya butuh regulasi yang ketat, butuh regulasi yang tegas seperti halnya China yang Anda sebutkan tadi. Yang penting itu adalah konsistensi. Konsistensi sebenarnya adalah konsistensi gitu. Jadi antara sistem yang dibangun gitu ya, karena kultur itu berubah ketika strukturnya dirubah. Artinya sistemnya diciptakan. Nah, artinya secara kultur pimpinan kita sudah benar sebagaimana disampaikan oleh beliau. Beliau menjadi teladan dari kesederhanaan itu sendiri. Tapi kultur nggak akan cukup. Harus struktur ya, memang harus tegas gitu ya. Nah, secara sistem tadi ya, yang harus diperbaiki. Gitu. Sistem seperti apa Mbak Devi yang pertama jelas harus ada sosialisasi dulu. Apa yang tidak boleh dan boleh gitu misalnya. Karena jangan-jangan memang orang tidak tahu bahwa ini ternyata nggak boleh gitu. Bahwa nggak boleh ya saya menampilkan sebagai keluarga gitu. Nggak boleh kalau saya menampilkan saya pergi ke luar negeri. Walaupun misalnya apa yang saya tampilkan itu berangkat dari saya dapat warisan atau misalnya memang saya punya usaha kan gitu. Kalau kehidupan itu kan misalnya pasangannya bisa ASN tapi pasangan yang satunya bisa jadi seorang pengusaha misalnya. Jadi artinya dia punya hak untuk memiliki kekayaan lebih. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian memang harus dimulai dengan sosialisasi dulu, baru kemudian ditegakkan aturannya, baru ya kita bisa berharap pelan-pelan ini akan berubah. Jadi ini tidak mungkin dalam waktu singkat ini berubah. Rabu-rabunya harus jelas begitu ya. Nanti saya akan tanyakan lagi ke Prof. Erwan. Saya akan ke Mbak Cassandra. Artinya Mbak Cassandra untuk merubah kultur ini begitu secara psikologis, sebetulnya apa yang harus diperhatikan juga selain juga perubahan sistem, sosialisasi begitu yang perlu diperhatikan oleh masyarakat secara umum? Ketika kita bicara budaya untuk banyak orang, kita juga bicara dari sisi individu. Karena itu kan nilai individu, kemudian menjadi nilai kelompok, bahkan menjadi budaya. Dan dari budaya pun nanti akan mempengaruhi individu. Nah, yang jelas bagaimana kita sendiri juga tumbuh dan besar itu dengan nilai-nilai yang ada tadi sudah saya katakan, ada fenomena melunturnya gitu kan. Kalau dulu ada kita mungkin sungkan, tidak mau atau bahkan tidak boleh gitu. Terus kalau tadi Mbak Devi bilang jangan-jangan dia nggak tahu tuh gitu. Kenapa dia bisa nggak tahu ya sebuah nilai yang sangat mendasar. Berarti kan sekali lagi ada proses bagaimana seseorang mengadopsi sebuah nilai-nilai selain tadi nilai-nilai memang dicanangkan dalam sebuah kebijakan, di dalam sebuah kampanye yang berulang kali disosialisasikan kepada masyarakat. Tapi kembali lagi kepada perilaku sekarang, perilaku individu ya. Bahwa sebenarnya juga penelitian menunjukkan atau membuktikan bahwa ternyata orang yang flexing itu ditandai oleh rasa insecurity. Jadi ketika dia memamerkan sesuatu, yang dipamerkan tadi bisa macam-macam ya, bisa kepandaian, bisa ilmu, bisa anak, bisa keluarga, bisa ibadah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia
perlu sekali, penting sekali dia harus memamerkan sesuatu, sebenarnya itu menunjukkan bahwa seseorang itu insecure. Ya, jadi penelitian itu membuktikan seperti itu, di mana dia tidak bisa tampil apa adanya, jadi dia perlu hal-hal lain yang menyertai. Nah, di lain itu juga ada motif-motif lain sebenarnya. Ada motif lain yang mungkin harus kita bedakan, misalnya tadi selain karena ingin pamer untuk mendapatkan ekspresi positif, ingin mendapatkan kekuasaan, kekuatan, dan untuk mendapatkan kredibilitas, ada juga yang mungkin untuk mendapatkan motif-motif lain nih, misalnya mungkin selain nanti mendapatkan pujian, kemudian bisa ada yang juga ada tujuannya mungkin bisa jualan juga, tapi ada juga yang memang murni karena pamer, karena memang ingin mendapatkan kesan bahwa dia hebat begitu ya, jadi nggak ada tujuannya. Nah, persoalannya kembali lagi bagaimana nilai-nilai tersebut baik dari sisi individu dijadikan nilai bersama. Saya kira kalau semakin lama semakin banyak orang-orang menerapkan nilai yang sama, itu akan bisa menjadi nilai secara general, secara keseluruhan. Dan terutama juga adalah ketika kebijakan itu dicanangkan, kita juga perlu masyarakat untuk mendukung. Jadi tidak langsung mengambil negatifnya misalnya. Kemarin kan kita juga mendengar ya ketika ada wacana untuk tidak menampilkan kemewahan selama bulan Ramadan, lalu banyak komplain duluan nih gitu, tanpa mau mengetahui atau melihat dasarnya nilai-nilai yang ingin dimaksudkan itu sebenarnya apa. Jadi sekali lagi, kembali lagi bagaimana secara individu kita harus bisa menanamkan nilai-nilai tersebut, dan itu tentu penting sekali nilai-nilai dalam keluarga. Baik. Bagaimana seseorang bisa dibentuk dan diajarkan nilai-nilai tersebut supaya menjadi teradopsi di dalam nilai diri dan akhirnya nanti menjadi nilai budaya masyarakat. Nilai-nilai sangat penting begitu untuk kembali ke nilai-nilai utama begitu. Saya akan ke Pak Firman. Pak Firman, artinya kalau tidak hanya perubahan kultur, Mbak Devi bilang nilai-nilai yang harus terus dipertahankan begitu. Media sosial ini kan luar biasa begitu, pengaruhnya sangat besar. Artinya untuk bijak dalam penggunaan media sosial, apa yang harus diperhatikan? Ini ada hubungannya terkait dengan tadi penguatan sistem, penguatan nilai-nilai, sosialisasi, mana rambu-rambu yang jelas, dan juga tadi Mbak Cassandra katakan kembali lagi ke nilai-nilai luhur yang diterapkan begitu. Pak Firman. Ya, karakter dasar media sosial itu kan untuk membangkitkan impresi, untuk membangkitkan kekaguman pihak lain. Kalau sumber membangkitkan kekagumannya adalah tadi kesohoran, kekayaan, dan sebagainya, ya dia menggunakan material-material untuk itu. Dan juga membangun kekaguman terhadap hal yang sebaliknya, rasa sedih dan sebagainya dibuat dramatis agar orang menjadi simpati, dan itu juga laku dijual. Nah, sehingga ketika kita berbicara bagaimana untuk memperbaiki struktur ini, bahwa ketika kita berhadapan dengan media yang menampung untuk menciptakan kekaguman tadi, itu pasti ada sesuatu yang berlebihan untuk ditampilkan. Kalau kebaikan, kebaikannya berlebihan, kalau kesedihan juga kesedihannya berlebihan. Nah, di situ kita harus menyediakan ruang, para pengguna media sosial harus paham bahwa itu bukan keadaan yang sebenar-benarnya. Dan juga dari sihir dari media sosial yang sangat kuat adalah dia menciptakan mitu, saya juga bisa. Nah, sehingga ketika keduanya digabung, impresi yang terbentuk dan juga rasa ingin sama seperti orang lain, maka akhirnya kita akan berusaha itu mencapai apa yang ditunjukkan oleh orang lain dengan berbagai macam cara. Nah, itu akhirnya akan menghasilkan keadaan kelelahan saja yang akan didapat. Jadi media sosial bukan justru untuk mendapatkan inspirasi, bukan untuk mendapatkan hiburan, bukan untuk mendapatkan kesenangan, tapi akhirnya menjadi sarana untuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang itu berakhir dengan kelelahan. Nah, apakah itu yang kemudian sebetulnya menjadi tujuan kita bermedia sosial? Nah, sehingga dengan pemahaman-pemahaman seperti itu, kita tadi harus menyediakan ruang bahwa apa yang ditunjukkan oleh media sosial itu sama sekali bukan keadaan sebenarnya, sehingga tidak perlu ditiru, tidak perlu kita tadi mempunyai prinsip mitu,
saya juga bisa dan sebagainya, karena itu akan berakhir dengan kelelahan diri sendiri. Seperti itu Mas Jaya. Ya, bukan dunia yang sebenarnya, karena dunia maya begitu ya Pak Firman ya. Baik, nanti kita akan bahas lagi terkait dengan kenapa harus flexing. Masih bersama dengan Pak Firman, Mbak Cassandra, Mbak Devi dan juga Prof. Herwan. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami.